Pagi-pagi sekali Mbak Salama sudah sampai di rumah ibu membawa sarapan untukku. Wanita yang usianya hampir sama dengan almarhumah ibu itu terus menunduk malu ketika aku menghampirinya seraya mengulas senyum tipis. Wajah keriput Mbak Salama terlihat sangat sendu. Mungkin dia merasa sedih memiliki anak tidak beradab seperti Lucy. "Mai," pelan dia berucap sambil melihat wajahku sekilas, lalu menunduk kembali. "Iya, Mbak, ada apa?" sahutku sebisa mungkin berusaha untuk santai, seolah antara aku dan anaknya tidak sedang terjadi apa-apa. "Maafkan saya karena tidak berhasil mendidik anak. Saya sudah menasehati Lucy panjang lebar, tapi dia selalu melawan saya, bahkan berani memukul saya." Aku menghela nafas panjang, menatap wajah Mbak Salama lekat-lekat, seraya menyenderkan punggung di sandaran kursi. Semalam Mbak Salama sudah mengajaknya pulang. Mbak pikir dia sudah tidur di kamarnya. Ternyata dia malah kembali lagi ke sini. Imbunya lagi dengan raut menyesal. "Bukan salah sampean, Mbak. Lucy-nya saja yang keterlaluan." "Siapa yang keterlaluan, Mailah? Kamu kalau ngomong dipikir dulu pakai otak. Jangan cuma pakai mulut. Kamu sama ibu sama saja. Nyebelin banget," cerocos Lucy. "Ibu juga bukannya belain anaknya, malah jelekin anaknya di depan orang." Ular keket itu berkacak pinggang sambil menunjuk-nunjuk wajah Mbak Salama. Gemas, aku menyomot sambal kacang super pedas yang terhidang di meja makan, menyuapi mulut Lucy yang sedang merocos tanpa jeda, hingga akhirnya dia berhenti berbicara. Kan damai kalau dia diam. Pagi-pagi sudah bikin onar saja. Dasar wanita tidak beradab. Lucy berlari ke dapur sambil mengipas-ngipas mulutnya menggunakan tangan. Sebuah mobil Honda Jazz berwarna merah menyala berhenti tepat di pekarangan rumah almarhumah ibu. Seorang laki-laki berkokoh serta berkacamata hitam keluar dari dalam kendaraan tersebut, disusul oleh putraku Raihan yang sudah terlihat begitu besar dan gagah. Beberapa bulan tidak berjumpa dengannya hampir saja membuat aku pangling kepada anakku sendiri. Gegas aku mengenakan kerudung menyambut kedatangan putraku karena hati sudah teramat rindu. "Mas, jaga sikap kamu dan gundi kamu di depan Raihan. Jangan bahas masalah perceraian kita di depan dia. Aku gak mau membuat sedih anak kita. Pokoknya kamu bawa jauh-jauh ular keket itu selama Raihan ada di sini. Atau kamu tidak akan bertemu putra kamu untuk selamanya," tekanku kepada Mas Ibnu sebelum keluar menemui Raihan, putra kami. Aku tidak mau membuat putraku sedih karena memikirkan perpisahan kedua orang tuanya. Apalagi kalau dia sampai tahu kelakuan sang ayah. "Assalamualaikum, Mama, Papa," sapa Raihan sembari menyalamiku, mencium punggung tangan ini dengan khidmat, lalu memeluk erat tubuhku. "Raihan kangen sama Mama. Mama juga kangen sama putra kesayangan Mama yang paling ganteng ini." Mencium pipi jagoan kecilku dan kembali mendekap tubuhnya erat. "Kamu sudah hampir sama tingginya kayak Mama, padahal baru 11 tahun. Mengelus lembut kepala anakku. Raihan kemudian berjalan menghampiri Mas Ibnu, menyalami ayahnya sambil menatap sang ayah dengan tatapan yang sulit sekali aku artikan. Setelah melepas rindu dengan anak kami, Mas Ibnu menjabat tangan Gus Azmi dan mempersilahkan guru ngaji anak kami masuk. "Kamu mau kemana?" menarik baju Lucy ketika dia hendak keluar menemui Gus Azmi. "Kan ada tamunya Mas Ibnu, Mai. Aku mau menyambut tamu calon suamiku lah," sahutnya sembari menepis tanganku. "Tamunya itu seorang ustadz. Apa kamu tidak malu dengan penampilan kamu ini, Lucy?" "Mbok yo, otak kamu sedikit dipakai," rutuku kesal.
karena Lucy ingin keluar mengenakan hot pants dan tank top saja. Sekalian pengen nguji keimanan ustadz itu. Kalau dia menundukkan pandangan, ya berarti dia ustadz beneran. Kalau dia melirik, ya berarti KW-KW. Aku menarik kasar tangan Lucy dan membawanya masuk ke dalam kamar, lalu menguncinya dari luar. Susah sekali berbicara baik-baik kepada wanita ular seperti dia. Mama kenapa ngunciin Mbak Lucy di dalam? Mama juga kenapa kasar sama dia? Aku berjingkat kaget ketika tiba-tiba Raihan, putraku, sudah berdiri di belakangku. Jangan sampai anakku berprasangka buruk kepadaku. Aku mengulas senyum mendekati Raihan. Raihan tahu masalah mama sama Mbak Lucy, potong putraku, seraya menghambur ke dalam pelukan. Mama yang sabar ya. Raihan tahu mama sangat terluka karena pengkhianatan papa sama Mbak Lucy. Tapi mama tenang saja. Mama masih punya Raihan yang selalu sayang sama mama. Mataku membeliak kaget mendengar semua ucapan anakku. Dari mana dia tahu tentang masalah yang sedang aku hadapi? Apa dia sempat melihat video yang tersebar di sosial media? Kamu ngomong apa, Nang? Tanyaku, sembari menangkup wajah Raihan dengan kedua telapak tangan. Di pesantren rame, Mam. Bahkan Raihan sempat dibully, dikata-katain sama teman-teman, karena Raihan anak pezina. Bocah berusia 11 tahun itu mengusap air mata dengan lengan kanannya. Ya Allah, ternyata perselingkuhan Mas Ibnu diam-diam berimbas kepada anakku. Raihan sempat down dan gak mau ngaji. Tapi kata Abi, Raihan harus tetap semangat dan jangan pedulikan omongan teman-teman. Raihan mau nelpon mama, juga kasihan sama mama. Takut tambah kepikiran dan membuat mama sakit. Imbuhnya lagi sambil menunduk. Aku mengusap kepala Raihan dan mencium puncak kepala bocah itu. Kalau mama berpisah sama papa, tolong bawa Raihan ya, Ma. Jangan tinggalkan Raihan. Raihan tidak membenci papa, tapi Raihan juga gak mau tinggal sama papa. Aku menelan saliva yang terasa pahit, serta mengganjal di kerongkongan. Tentu saja, sayang, mama pasti akan membawa kamu, karena kamu adalah harta paling berharga yang mama miliki. Mas Ibnu berdiri mematung sambil menatap sendu ke arah kami. Mungkin dia mendengar percakapan antara aku dan putranya, karena aku lihat mata laki-laki itu sudah dipenuhi kaca-kaca. Ya sudah, Mam, Raihan ke depan dulu nemenin Abi. Kasihan jauh-jauh datang dari pesantren, malah dicuekin. Raihan berjalan melewati papanya tanpa berucap sepatah kata pun, atau hanya sekedar menoleh ke arah Mas Ibnu. Mungkin dia merasa kecewa dengan kelakuan sang ayah. Kamu dengar sendiri kan, Mas, anak kamu dibully gara-gara kelakuan moral kamu. Sungutku menatap bengis wajah laki-laki yang sebentar lagi akan menjadi mantan suamiku. Aku minta maaf, Maila. Aku juga gak mau kehilangan Raihan. Tolong, jangan bawa dia jauh-jauh dari aku, Mai. Aku mohon, sahutnya seraya menunduk. Dia sendiri yang bilang kalau dia tidak mau hidup sama kamu, Mas. Dia maunya hidup sama aku. Lagian, bisa rusak masa depan anakku jika dia hidup sama kamu dan Lucy. Cicitku kesal. Aku segera memasukkan beberapa makanan ringan ke dalam toples dan membawanya keluar, menghidangkan makanan kecil serta teh hangat untuk Gus Azmi. Terima kasih, Bu Maila, ucap Gus Azmi tanpa menoleh menatapku. Silahkan dinikmati, Gus. Maaf makanannya seadanya, karena kami belum sempat masak. Menangkupkan tangan seraya duduk di kursi seberang. Setelah menghabiskan teh yang aku hidangkan, Gus Azmi segera mengajak Raihan ke makam ibu, karena mereka harus segera kembali ke pesantren. Sebab malam nanti
ada lomba tahfiz Quran dan Raihan akan mewakili pesantren mengikuti lomba tersebut. Lucy mana, Mai? Tanya Mas Ibnu seraya mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruangan. Aku kunciin di kamar belakang. Habis, ada Gus Azmi malah mau keluar pakai baju. Gak mikir. Aku lupa. Lucy kan otaknya gak berfungsi. Sungutku. Sembari membereskan gelas bekas tamu, lalu membawanya ke dapur. Kamu kejem banget, Mai. Ngurung Lucy di dalam kamar seperti itu. Bener-bener gak punya perasaan. Aku tertawa mendengar Mas Ibnu mengatakan tentang perasaan. Kayak dia sendiri punya perasaan saja. Aku kejam juga karena belajar dari mereka. Kalau mereka baik kepadaku, aku juga baik sama mereka. Oh iya, Mas. Nanti sore aku bakalan pulang ke Jakarta. Tolong kamu serahkan kunci mobil sama jam tangan yang sedang kamu pakai. Sebab harta yang kamu miliki sekarang sudah menjadi milikku semua. Kamu sudah tidak memiliki apa-apa sekarang ini. Bahkan baju yang kamu kenakan juga sekarang menjadi milikku, Mas. Ucapku panjang lebar, membuat mata Mas Ibnu langsung membulat sempurna. Ternyata kamu cuma mau hartaku saja, Mailah. Selama ini kamu pura-pura baik di depanku. Sekarang kamu sudah mulai menunjukkan sifat asli kamu. Berangnya kesal, dan aku tidak peduli. Pokoknya aku mau Mas Ibnu sama gundiknya menderita. Bila perlu, aku akan meminta Mas Akbar supaya memecat Mas Ibnu dari tempat kerjanya. Tapi sepertinya terlalu sadis caraku. Raihan masih membutuhkan banyak biaya untuk sekolah hingga kuliah nanti. Brak, brak, brak. Lucy terus saja menggebrak-gebrak daun pintu ketika mendengar suara Mas Ibnu. Laki-laki bertubuh tegap itu segera berlari ke arah pintu, mencoba mencongkelnya. Karena anak kunci kamar tersebut aku masukkan ke dalam saluran pembuangan air di belakang rumah. Jangan dikomentari kejam, sebab aku hanya ingin memberikan sedikit pelajaran buat kedua pasangan itu.